Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga juga dalam kondisi yang sehat. Hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa di program podcast Galeri Karya Anak Negeri bersama saya Eko Setiawan, dan kita masih bersama dengan tukang tamanya NK ya, yaitu ownernya NK Group. Ada Bapak Raden Joni Sujatmoko SEMM. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Alhamdulillah. Pak Mahdi. Kita geser ya. Kita geser. Nah, selain Pak Joni, karena hari ini kita edisi spesial, topik bahasan kita hari ini soal silaturahmi memotret karya para penggerak untuk sesi NK2 ya. Kita berada di depan gapura perumahan terusan Omah Perdana yang ada di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak. Untuk itu hari ini kita juga undang Kepala Desanya Pak Damam TW. Ya. Pak Damam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak Damam TW. TW-nya apa nih Pak? Dewa Yudi. Dewa Yudi ya. Dewa Yudi. Disingkat BPN. Ini masih dinas ini ya. Iya, kita di pas jam dinas, iya. tapi kebetulan hari ini bisa geser ya Pak. Iya, dekat kantor. Dekat ya dengan kantornya. Baik. Selain Pak Damam, Kepala Desa Kidangbang, kita juga kedatangan tamu Kepala Desa Ngijo, Pak Mahdi Maulana. Apa kabar Pak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan selalu. Ini tadi langsung dari Ngijo datang ke sini? Wah, lewat bawah atau lewat tol? Lihat tengah-tengah. Karena beliau yang ngundang. Kalau beliau yang ngundang, saya wis yang presiden ngundang pun sementara saya pendek. Alhamdulillah. Saya ke Pak Joni dulu sebelum ke Pak Damam yang nanti bakalan cerita tentang potensi yang ada di Desa Kidangbang. Pak Joni, kira-kira tujuan kita diajak ke sini termasuk juga kenapa NK harus ada di Kidangbang? NK2. Terima kasih Mas Eko. Jadi wisata itu kan etalase dari produk-produk unggulan daerah setempat. Jadi untuk mengundang pasar itu mesti menghidupkan wisata dulu. Sehingga ketika wisatanya hidup, apa yang menjadi produk unggulan itu bisa ditaruh di wisata itu untuk dipasarkan dengan cepat, dengan baik, dengan lebih efektif. Itu ke sana. Jadi tujuannya kan Malang Raya ini mesti berproduksi. Wisata-wisata dikembangkan dari beberapa penjuru supaya produknya bisa terjual dengan baik, dengan efektif. Nah, kenapa di Kidangbang? Ya, setelah kita di Karangploso, saya membidik area wisata untuk kabupaten ini. Kenapa di Karangploso? Karena ada arah ke Batu, itu lewat Karangploso. Jadi bisa dikembangkan, sangat mungkin untuk dikembangkan lebih baik lagi di Karangploso. Itu bisa pasar itu bisa diambil di sana. Terus kenapa ini di Wajak? Yang bidikan kita adalah Bromo Tengger Semeru. Bromo Tengger Semeru itu arealnya Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak. Kalau dari pintu tol Pakis menuju ke Bromo itu adalah melewati Pakis, Jabung, Tumpang, naik. Kalau dari arah Bulu Lawang itu Bulu Lawang ke Wajak, Poncokusumo naik. Nah, kenapa Bulu Lawang? Karena pintu tolnya ada nanti di Bulu Lawang, gitu ya. Yang menuju ke Kepanjen itu ada pintu tol di Bulu Lawang, dan Bulu Lawang ke Wajak ini cuma 15 menit. Dan dari Wajak, kenapa sekarang di Kidangbang? Karena dari Kidangbang ini ke Bromo itu cuma 30 menit. Ya. Terus kemudian daerahnya masih sepi, kan masih lumayan lengang, nggak terlalu crowded kemacetannya. Karena daerah Wajak Poncokusumo itu adalah pertanian perkebunan, peternakan. Jadi lebih masuk untuk wisata. Sehingga ketika orang mau ke Bromo, kalau kita bikin pangkalan, jadi di sini adalah pangkalan hardtop. Kalau dari Kidangbang ini menuju ke pintu masuk Bromo dari Malang itu ada di Gubuk Klaka, itu cuma 30 menit. Dan nanti turunnya itu juga nggak lebih dari 30 menit juga, nggak ada macet. Kan turunnya itu jam 10 siang
dari Bromo balik ke sini itu masih tetap nyantai gitu. Beda kalau dari Bromo ke arah kota. Mungkin perjalanan dari Kota Malang ke Bromo kalau malam 1 jam, sekitar 1 jam 10 menit ke pintu masuk Bromo. Tapi masalahnya ketika turun, ini banyak keluhan dari teman-teman kalau saya bawa tamu itu turun dari Bromo menuju ke Malang jam 10 siang lewat Tumpang, Jabung, Pakis, terus Blimbing masuk kota. Itu macetnya luar biasa. Nah, Ada trouble spot. trouble di perjalanan dan naik hardtop itu ada hadapan kiri kanan. Waktu berangkatnya seneng, waktu pulangnya ya setengah mati Senep. terus mau pulang. Pulangnya Jadi senep. kesannya kurang dapat. Nah, kenapa di sini? Di sini arealnya Mas Eko, insya Allah sekitar 12,5 hektar totally. Ada hunian tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu masing-masing sekitar 2 hektar. Nah, areal wisatanya sekitar 5,5 hektar. Di situ kenapa harus ada wisata? Ya biar ada keunggulan di sini. Jadi dapatnya bukan hanya Bromo, tapi juga di sini sudah dapat. Apa keistimewaan di sini? Di sini ada lembah, ada sumber yang cukup besar, kan gitu ya. Ada lembah. Nah itu macam-macam kita bisa bikin di areal 5,5 hektar itu nanti. Yang jelas areal untuk wisata. Jadi datang dapat wisata, dapat ada kafe nongkrong-nongkrong dengerin musik, anak-anaknya bisa ada apa namanya playgroundnya, ada waterparknya, ada kolam renang dewasanya, ada lapangan futsalnya, ada kolam pancingnya, macam-macam ada di sini. Jadi ini nanti akan jadi sebuah konsep wisata penyangga yang mau ke Bromo ya, istilahnya seperti itu. Iya, Jadi memanfaatkan luberan yang sudah pulang dari Bromo langsung ke sini. Atau yang mau mau ke arah Bromo, startnya dari sini. mau start ke arah Bromo. Di sini ada homestay-nya. Oh, Oke. Di hunian kita ini ada 45 unit yang dikerjasamakan untuk dijadikan homestay. Nanti akan kita kelola. Nah, menginap di sini malam-malam, datang ke sini nyantai-nyantai di wisata, terus kemudian malam naik hardtop ke Bromo. Turun lagi di sini masih nyantai gitu loh, Iya. masih dapat Di kawasan wisata NK2 di kawasan wisatanya. Jadi pulang itu Oke. nyaman kalau di sini nanti. Iya. Kenapa saya berani di Wajak? Karena ketika Wajak dan Poncokusumo ini dikembangkan, itu tidak kalah dengan Batu. Karena apa yang ada di Batu ada di sini. Cuman Batu nggak dapat Bromo. Tapi kalau Wajak Poncokusumo sangat dapat Bromo. Oke. Kalau korelasinya tentang keistimewaan kawasan tadi sudah disampaikan. Korelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Apa ya kira-kira? Itu bagian dari yang harus digarap Mas Eko. Jadi supaya timbul doa dari masyarakat sekitar. Kan tujuannya kan kita berwisata ini tadi kan satu kan untuk etalase produk. Kedua untuk masyarakat di sekitar ini bisa bisa merasakan pembangunan bersama-sama kan gitu ya. Kan kita sepakat ini pembangunan itu harus dari lokal. Orang-orang yang kebetulan punya sukses di dalam sebuah bisnis, untuk melengkapi suksesnya itu harus punya daerah binaan. Itu kan kita sepakat itu. Ini untuk kita maju bersama Indonesia. Jadi harus punya daerah binaan, desa binaan kan gitu. Desa binaan bukan hanya disumbang, tapi lebih kepada diajak bareng-bareng. Itu yang kita sudah kembangkan di Ampel Dento dan insya Allah segera masuk ke Ngiju, dan ini kita juga masuk ke Kidampak. Oke. Konsepnya sama Mas Eko. Ya. Jadi nanti ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Yang bekerja di sini juga kita utamakan dari masyarakat sekitar. Leader-leadernya kita serahkan kepada abinya, tetapi kepada pasukan anak buahnya nanti fresh graduate dari lingkungan sekitar ini akan kita ambil. Menyerap lapangan pekerjaan. Menyerap lapangan pekerjaan. Ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah status sosial. Iya. Jadi harus ada lapangan pekerjaan di sebar.
terbuka lapangan pekerjaan di setiap wilayah. Gitu Iya. ya, kira-kira Di sini seperti nanti itu. akan berkembang bersama dengan masyarakat sekitar. Kalau ini sudah rame kan, Pasti. masyarakat di sekitar sini kan ya jualan apa aja kan bisa Betul. laku, insya Allah kan gitu ya. Akan Terus kalau untuk ada nilai asetnya barang juga peternakan, naik, berubah harga, berubah. ganti harga. Nanti akan jadi areal bisnisnya itu ada Iya, iya, di iya. beberapa spot dan di situ dijadikan etalase untuk produk-produk unggulan di Wajak ini. Apa saja Wajak, Turen, Ya, daerah sekitar ini bisa dijual di sini. ya, bisa sama-sama ngangkat lah ya, minum-minum istilahnya gitu ya. Dan di sini, ini Mas jadi Eko, magnetnya. Ada beberapa wisata yang bisa kita kolaborasikan. Di sini ini ada Masjid Tiban, ada Bonpring, ada Kopi Rejo di Wajak yang atas. Bambang. Itu indahnya luar biasa. Ya, ya, ya. Di Bambang. Bisa jadi bikin satu package wisata. Package nanti ya. wisata. Oke. Package wisata. Saya ke Pak Damam. Pak Damam, kalau kita bicara Kidang Bang, Iya. bisa dijelaskan profil singkat Kidang Bang? Ya. Dangbang itu desa yang paling barat di Kecamatan Wajak. Jadi kami mayoritas penduduk kami adalah petani. Tapi ada warga yang juga berapa persennya juga bergerak di bidang home industry ada. Di perdagangan ada, jadi berbagai macam. Tapi yang paling utama di sini adalah pertanian, juga peternakan. Kalau misalnya keunggulan dari potensi wilayah Kidang Bang ini apa? Tadi kami secara khas memang belum punya. Jadi keunggulan kami hanya di pertanian sebetulnya. Pertanian Produsen lah ya. Ya, perkebunan dan juga di palawija. Kami juga ada di di hortikultur lah. Jadi juga lumayan. Jadi apa yang disampaikan Pak Joni tadi, pemikiran yang sangat jeli. Kami sangat berterima kasih dengan Pak Joni, karena kalau kami tidak sampai di situ pemikiran kami, apa yang disampaikan tadi kami benar-benar berterima kasih. Semoga nanti ini memang benar-benar terwujud, sangat bermanfaat bagi warga kami, bagi daerah kami, utamanya Desa Kidang Bang dan Wajak sekitarnya. Apa yang sudah dilakukan dari teman-teman pemerintah desa menyambut rencana adanya sebuah kawasan wisata yang ada di sini, NK2 nantinya, Pak Damang? Ya, kami nanti akan berharap bekerja sama dengan Pak Joni dan rekan, juga perangkat desa. Setidaknya kami harus bisa mengkondisikan situasi lingkungan kami yang ada di sini. Karena tadi disampaikan bahwa pembangunan ini akan bisa dinikmati dan bermanfaat, itu yang paling utama kan. Terutama warga di sekitar sini kita harus bisa memanfaatkan kondisi situasi seperti ini. Setidaknya ini juga mengangkat perekonomian yang ada di sekitar sini. Itu harapan kami memang. Oke Pak, tadi disebutkan ada potensi pertanian dan lain sebagainya. Sejauh ini kira-kira apa tantangan-tantangan yang muncul ketika mau mengembangkan sebuah wilayah desa yang bernama Kidang Bang? Kalau kita bicara pertanian, ini tantangannya terlalu kompleks kalau kita sampaikan di sini sebetulnya. Gak apa-apa Pak, disampaikan aja. Satu, pertanian itu menjauh. Petani itu soro, Mas. Soro betul petani. Tetapi karena itu kecintaan kami, profesi kami, warga kami, ya mereka nggak kerasa soro. Karena satu, sekarang kondisi pupuk seperti apa? Pupuk subsidi seperti apa? Yang non subsidi harganya seperti apa? Dan hasil pertanian kita itu yang namanya begitu pasarnya bagus, kondisi kurang, ini harganya melambung tinggi. Begitu over produk itu jatuh dengan inilah yang belum bisa kami tempuh. Dan lagi karena di sini juga pertanian, anak muda itu jarang lah yang mau bertani, padahal itu potensial. Nah ini yang sangat tantangan bagi kami. Juga ada masalah air. Kalau air itu kan masalah alam kan memang. Di situ memang perlu kerja keras ya, bagaimana nanti menuntaskan itu. Salah satu contoh pupuk tahun ini Pak
untuk tahun depan. Ini yang disubsidi pemerintah itu hanya pupuk urea dan pupuk Ponska. Sedangkan Seta dan yang lain itu juga dihapus. Dan itu enggak semua tanaman untuk dapat pupuk subsidi. Dan ada ketentuan berapa hektar cuma dapat berapa. Yang kami kadang banyak bertanya kepada teman-teman, subsidi dengan non subsidi ini apa bedanya? Padahal kualitasnya jauh berbeda. Nah ini yang jadi tantangan bagi kami. Kami bahasa, mohon maaf, mungkin orang awam ya untuk itu. Kalau subsidi itu harganya umpama per kuintal itu 250. Kalau non subsidi per kuintal itu bisa mencapai 900. Tapi kualitas yang non subsidi ini jauh lebih bagus. Lah ini apa yang disubsidi ini apaan ya, kami juga bingung juga. Kami nggak bisa menjawab menerima jawaban itu dari semua pihak. Jadi kami berharap memang kami berupaya sekarang ini untuk di bidang pertanian berusaha menciptakan apa sih? Kalau kita kesulitan pupuk, ayo kita buat pupuk non organik. Memanfaatkan ya non kimia limbah dari peternakan ataupun itu yang kami harapkan. Jadi itu langkah dan juga strategi yang akan ditempuh kira-kira. Ya, oke. Baik. Ternyata memang ada problem ya. Tantangan tepatnya, saya nggak boleh bilang problem. Iya. Kemarin sama Pak Joni nanti ditegur saya ini. Iya, salah milih diksi gitu ya. Oke, tapi memang itu sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepala desa saja. Jadi perlu sinergi seluruh stakeholder. Masalah pupuk ini nggak pernah selesai dari dulu sampai sekarang. Kita juga nggak ngerti ini problemnya di mana. Mungkin pihak-pihak yang terkait yang ada kaitannya dengan distribusi pupuk bisa merespon. Beginilah potretnya di bawah gitu. Kalau tadi Pak Kades menyebutkan bahwa petani itu sekarang tidak menjadi idol bagi anak-anak muda itu karena hasil yang dicapai itu dipermainkan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu, sehingga itu membuat pertanian jadi nggak menarik. Nah ini PR kita bersama. Kita harus bergerak gitu. Bagaimana supaya negeri yang tropis yang mestinya kaya dengan hasil pertanian dan lain sebagainya ini ya harus kita kembali swasembada lagi ya seperti dulu, nggak malah justru impor. Nanti kita ngomongnya jadi mengurangi cadangan devisa gitu. Produk lokal lah. Iya, harus produk lokal. Maka penguatan silaturahmi seperti ini perlu untuk terus kita lakukan. Siapa tahu dari ngobrolan kita ini Pak bisa didengar pihak-pihak terkait ya, dan merespon keresahan-keresahan kita bersama terkait dengan tantangan yang selama ini ada di desa gitu. Kalau Pak Mahdi Pak di Ngijo Pak gitu. Nanti kita mau ke Ngijo ya. Ini informasi kita mau ke Ngijo. Maka di teaser dulu di sini gitu. Ya, kira-kira sepintas saja. Kenapa kita harus ke Ngijo Pak? Iya, sebenarnya tidak jauh beda kalau kita ngomong masalah wilayah pedesaan. Cuman dari sekian banyak yang kita bicarakan tadi, salah satu yang menjadi pemikiran dan motivasi lah, terutama kami, meskipun bisa dikatakan pimpinan di skup yang paling bawah di desa, saya itu sangat tertarik juga ada salut bangga ke seorang Pak Joni. Beliau di samping pengusaha masih banyak kepedulian ke banyak hal, kegiatan sosial, perekonomian yang berbasis masyarakat. Nah, yang seperti ini harusnya semua pihak stakeholder yang ada di wilayah kita, pimpinan-pimpinan yang ada di atas itu harus ada kepedulian. Hari ini kita ngomong yang perlu digarisbawahi adalah kepedulian dari semua pihak. Ya termasuk yang disampaikan oleh Pak Tama tadi. Apa bedanya ya? Kalau bedanya cuma di kemasan, Pak. Ini kan sudah menjadi rahasia. Jadi diganti-ganti nama dan judulnya. Harus berpikir positif. Hari ini kita berbicara banyak sebenarnya siapapun itu
mudah sekali untuk mempunyai ide yang bagus, ide yang brilian. Cuman ya keterkaitan dari banyak pihak, dasarnya adalah semuanya harus punya pemikiran yang positif. Yang hari ini kita ngomong, mohon maaf ya, meskipun saya orang desa lah, tapi kita ngomong Indonesia. Itu kan terkait apapun, itu sesuatu yang dibicarakan adalah yang minusnya dulu. Orang mau melangkah dinilai yang jelek. Berjalan belum sampai selesai melaksanakan program. Nah, yang seperti ini kembali ke mental kita dan mindset kita yang harus diperbaiki. Tapi kalau ngomong masalah kedepannya, saya sebenarnya sudah sering ngobrol dengan Pak Joni terkait bagaimana sih kita membangun. Ya harus dari bawah dulu, harus dari desa dulu. Kita kuatkan desa dulu, lintas desa, kecamatan. Nah, kalau sudah kita bisa memberikan ada pilot project di sana, sehingga di saat kita menyampaikan atau mengajak ke pihak lain, kalau sudah ada contoh kan enak. Jadi itu sih lebih kepada di samping banyak yang yang untuk mendukung itu sendiri ya pemikiran yang positif dari semuanya. Sehingga kita jalannya lebih enak lah. Pak Mahdi, kalau di Ngijuk, tadi pertanyaan saya belum terjawab itu. Kenapa kita harus ke sana? Ada apa? Ada sesuatu di sana. Apa? Saya tuh orangnya kan nggak mau kalah dengan Pak Joni. Kita istilahnya harus ada afirmasi lah. Iya. Sehingga ada goal yang harus kita. Luar biasa. Yang penting goalnya itu ya. Jadi ada sesuatu yang spesial. Nanti kita akan coba ke sana. Kita potret potensi yang ada di Ngijuk. Saya dengar Ngijuk ini ada sebuah problem yang menahun dan itu terselesaikan berkat mediasi, terus juga perhatian semua pihak, khususnya juga sumbangsi dari Pak Joni. Iya, betul sekali. Terkait masalah di mana-mana ya, sampah kan. Ya memang yang seperti itu. Sudahlah, kalau kita punya niatan baik, itikat baik, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Itu sudah sekian tahun yang lalu, bahkan 6 tahun yang lalu saya sudah punya pemikiran sebelum ada NK Oma Sulaiman ya. Sulaiman. Itu saya sudah punya angan-angan, saya ada jembatan di situ kerjasama dengan kepala desa Ampel Donto waktu itu. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Ternyata ya itu tadi, kita sudah punya rencana yang bagus tapi tidak ada support. Ya harusnya kan pemerintah kabupaten harus memberikan penilaian tersendiri lah. Contoh, bukan masalah apa-apa ya, kebetulan saja di Ngijuk sendiri kita ini sudah berupaya bagaimana caranya dengan kondisi tempat sampah sementara yang dulu tidak ditunjang akses jalan, itu kendaraan besar tidak bisa masuk sehingga kita susah untuk memindah residu sampah, sehingga muncul banyak masalah. Nah ini, jadi kalau kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip masalah itu sendiri menjadi sesuatu hal yang positif ya, akhirnya ketemu juga. Kita sudah berusaha mengelola sampah, ketemu dengan Pak Joni. Nah ini gayung bersambut. Apa yang ada dalam pemikiran kami 6 tahun yang lalu itu bisa berjalan, salah satunya berkat bantuan beliau secara pribadi dan relasi beliau kan banyak. Dia kan orang sakti. Ya ini yang harus bisa kita manfaatkan. Dan alhamdulillah hari ini sudah tambah semakin kesini semakin bagus lah. Ya ada kaitannya dengan Pak Taman tadi, ya ngomong masalah pupuk. Dari sampah kita bisa dapat pupuk. Nah, kalau ingin tahu ya nanti bisa ke Ngijuk. Next episode ya Pak. Kita diajak ke sana ya Pak. Oke. Baik, sebelum saya ke Pak Joni sebagai penutup perbincangan kita, saya ingin ke Pak Daman, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat? Tentu ini tidak hanya kita ngobrol di sini, karena secara platform nanti kita akan split ke masing-masing platform, termasuk visual, termasuk auditif di Radio City Gate FM, termasuk di channel YouTube-nya NK. Nah, supaya paling tidak suaranya digaungkan, Pak. Apa harapan Bapak dan bagaimana kira-kira semua pihak harus perhatian pada Kidang Bang? Ya kami memang punya moto sebetulnya, walaupun itu sekarang sudah moto itu membooming ya. Bagi kami, pertama kami jabat untuk kami, ayo seduluran Selawasi itu. Mantap. Ternyata itu sekarang sudah mulai. Jadi kami memang kami paham betul, menyadari betul kami kepala desa banyak kekurangan di sini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joni, kami sangat mendukung sekali. Semoga ilmunya ini
sebagian bisa ditransfer ke kami. Lek semuanya nggak mampu kami, tapi kalau sebagian insya Allah masih mampu. Insya Allah kita Iya. Kalau Pak Medi sudah kenal 6 tahun, saya baru kenal. Saya sering curi. Itulah. Jadi makanya silaturahmi. iya, nanti bisa lah apa produk pertanian bisa masuk di sini di MK-nya. Gimana lah kita saling bisa. Saya yakin percaya itu pasti akan pada waktunya nanti akan berjalan sesuai dengan rencana. Baik, Pak Teman. Amin. Kalau dari Pak Mahdi sendiri, Pak, sebelum ke Pak Joni, apa yang ingin disampaikan di underline perlu perhatian semua pihak tadi sudah kita istilahnya internalisasi ya di dalam proses pemikiran ini harus sampai tataran aksi lah harapan kita. Ya, yang pasti harapan kita semua yang sudah kita rencanakan ini seizin Sang Pencipta ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita lah. Sehingga nanti akan sangat banyak sisi positif yang bisa diambil. Oke. Satu kata saja, bagaimana pentingnya peran penggerak untuk kemajuan ekonomi lokal? Ya harus ada perhatian lebih bagi mereka. Itu cara kepedulian dan perhatian lebih. Pak Damang, dari peran penggerak? Penggerak ini sangat penting. Motor saja itu barang mati. Kalau penggeraknya rusak, ya nggak bisa bergerak. Nah, itu barang mati lah. Kami kan berharap itu sangat penting sekali. Kami berharap ya peran daripada semuanya termasuk yang paling utama ya penggerak ini memang ya. Ya, ini dalam rangka ajak-ajak, Pak. Iya. Supaya semua penggerak ini bangkit. Iya. Kita sama-sama bergerak di wilayahnya masing-masing. Yang terakhir ini, Pak Joni, ini ya, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan dari para Pak Kades ini, ada Pak Mahdi dari Ngijo, terus juga Pak Damam dari Kidang Bang gitu. Yang kira-kira perlu digarisbawahi dalam obrolan kita hari ini di Kidang Bang. Ya, Mas Eko. Orang Indonesia itu kan ya wajib adalah apa ya, kumpulan orang-orang yang bertuhan. Ya. Karena kita itu mendasarkan kepada Pancasila, dan Pancasila sila pertama itu ketuhanan. Dan Tuhan sudah menjanjikan di balik kesulitan ada kemudahan. Sepanjang yang kita bangun adalah kemanfaatan. Silaturahim kuncinya. Kalau ngomong di desa itu pasti ada solusi. Kalau ngomong kota, ngomong negara, ya masih banyak perselisihan. Tapi kalau masuk ke desa, itu insya Allah selalu ada solusi. Amin. Selalu ada kebersamaan di sana. Ya. Jadi buat teman-teman yang memang sudah settle di dalam berbisnis, ayo, ini tanggung jawab kita bersama untuk membangun negeri ini, dan enaknya mulai dari desa. Enaknya mulai dari desa, dan makanannya beragam, nikmat, silaturahimnya oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Joni, Pak Mahdi, Pak Damam, sukses terus Pak. Amin. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan ke depan bisa kolaborasi atau gerakan-gerakan kita ini menjadi snowball, bola salju yang dari kecil ini lama-kelamaan semakin membesar dari menjadi sebuah isu gaung nasional. Sehingga kalau kita bicara desa, Indonesia itu ada 83.000 lebih desa dan kelurahan ya. Jadi kalau semua masing-masing satu desa berdaya, negara tinggal metik hasilnya. Ya. Jadi negara tinggal dikirimi orang-orang baik dari desa. Amin. Ya, karena kan pimpinan itu representasi dari masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya sudah baik, secara otomatis kita mendapatkan penggerak atau pimpinan atau ya apalah yang pokoknya pimpinan yang terbaik dari masyarakat yang sudah baik. Terima kasih Pak Joni, Pak Mahdi, sekali lagi Pak Damam. Saya Eko Setiawan pamit kawan dari program Galeri Karya Podcast Galeri Karya Anak Negeri. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita kunjungi Desa Ngijo. Ya Pak ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini minum kopi Pak. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama.